Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita pelajari selama ini, atau mungkin sebagian atau menyeluruh umat Islam berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam cara, tetapi dalam makom tauhid ilahiyah kita hanya diajarkan dengan satu cara, yaitu membuat titian yang bernama diri. Titian bernama diri diasmakan dalam satu asma bernama Allah, yang mewujudkan diri maujud adalah insan, diri wujud adalah aftar. Di dalam pemahaman pencarian perjalanan rohani kita kepada Allah, tentulah dengan kita meningkatkan ilmu tauhid, bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat nilai ketuhanan yang lebih hakiki untuk menuju singgasana ilahinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kita memperjalankan setiap naf-naf kepada Allah, perlu kita pelajari paling terdekat pemahaman tentang ketuhanan itu sesuai apa yang dikatakan sifat Tuhan itu laisa kamislihi min syai'un. Batasannya tidak ada yang setara dengannya, termasuk ucapan pengajian. Maka yang bisa menjadi suatu kodrat yang tidak menyalahi dari kesetaraan itu, Allah tidak bisa didekati dengan kalam apapun, tidak bisa didekati dengan kodrat apapun, kecuali Allah dikukuhkan di dalam kodrat itu sendiri dan bermakom di dalam kodratnya sendiri. Untuk mendapatkan itu ada lapisan-lapisan naf yang harus kita pelajari.
Mana lapisan asma Allah? Untuk mencari aftarnya Allah, kita harus mendapatkan nilai-nilai nafnya Allah, yaitu nilai yang dirahasiakan melalui wujud yang rahasia. Wujud yang rahasia inilah yang bisa mendapatkan hakikinya Tuhan yang dikatakan sesuatu yang berdiri itu. Apa hakikinya Tuhan? Hakikinya Tuhan bukan insan, tetapi insan adalah alamnya, sebuah alam dinamakan alam insan, bukan sebuah kodrat umat. Tetapi kodrat umat yang disebut dengan insan itu adalah alamnya dari ihsan. Siapa ihsan? Inilah diri sir yang rahasia. Ada ayat mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak Allah mengatakan kutsinya, dia ada di dalam diri. Sekarang kita tanya, diri yang mana bisa menyimpan Allah? Diri yang mana yang mengatakan ada Allah di dalamnya? Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Apa yang dikatakan Allah Maha Besar? Apa iya Allah Maha Besar? Bolehkah kita katakan besar itu ukuran? Maka kita lihat dulu, kenapa di saat kita mengkaji alif lam lam ha, berkodratkan ketuhanan, menemui aftar, dan berkodrat keumatan, kehambaan melalui ihsan. Dengan satu kata dapat dua kodrat. Hamba Allah, hambanya Allah. Itulah ihsan. Pernah jugakah kita berpikir seperti apa diri ihsan itu? Apa wujud diri ihsan? Apa rupa-rupanya diri ihsan itu? Jangan ihsan kata orang, ihsan kata kita. Bisakah kita melihat wujud pada alif lam lam ha disebut dengan ihsan? Melihat wujud yang sesuatu berdiri bisa, tapi bagaimana caranya? Bagaimana tajalli pandang kita melihat? Hanya perantara diri yang paling terdekat bernama ihsan, diri rahasia. Seperti yang pernah kita kaji, ihsan itu seperti apa? Alif kodratnya 1, lam 3, ha 5, 165, 1 ihsan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz. Juz itu adalah ihsan, yaitu kehambaan Allah yang disembunyikan di dalam namanya. Makanya dicari namanya dapat diri, cari diri baru dapat Tuhan. Diri siapa? Ya diri ihsan. Tajalli yang berkekuatan, yang bisa menembus ihdinas siratal mustaqim. Hanya itu yang bisa tembus diri rahasia. Din bertajalli, nas manusia, sirat di jalan tersirat, mutakin alif yang lurus, batin yang satu. Hanya diri rahasia yang bisa menembus jalan wujud diri yang satu, yaitu sesuatu yang berdiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau diri lain tidak akan mampu mendekati wujud yang sesuatu yang berdiri. Seperti apa wujud
hakikat diri ihsan tadi. Bahkan ihsan itu sendiri yang menyelawati, yang mensahadatkan lapisan-lapisan sifat. Karena ihsan itu adalah diri sifat. Ingat, ihsan adalah diri sifat. Dan bagaimana dia bersifat, maka dialah yang berkodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu adalah diri ihsan, bukan diri kita. Itu dirinya Allah. Itu adalah diri wujudnya Allah yang bisa menyaksikan sesuatu yang berdiri yang dikaji itu. Tapi bagaimana prosesnya Buya? Kita harus melaksanakan tajalli dan meningkatkan iman tauhid. Maka melalui diri ihsan. Seperti apa diri ihsan itu? Wujudnya seperti apa? Lihat kekosongan yang ada ini. Kekosongan yang ada ini adalah di kodratnya diri ihsan. Kekosongan diri ini adalah diri ihsan. Maka kamu harus melihat wujudullah itu dari diri ihsan. Tanpa diri ihsan tidak ada halalnya untuk menatap keberadaan sesuatu yang berdiri. Setelah kamu pakai kodrat diri ihsan seperti yang kosong ini, itulah dirimu yang sebenarnya. Maka di dalam kekosongan itu, dengan amalannya nanti kamu akan melihat sesuatu, sebuah wujud zatnya Allah, yaitu batin yang terlihat seperti dirimu sendiri. Tapi jangan kamu katakan itu dirimu. Hanya diri ihsan yang mampu melihat zatnya Allah, munculnya tetapi di dalam kodrat zat Allah yang mawujud di saat kekosongan diri ihsanmu, disitulah kamu menatap sesuatu yang terlihat. Hanya dengan bermodalkan diri ihsan, diri halus yang ada di depanmu, baru kamu melihat alif lam lam ha yang kedua, yaitu mawjudullah, seperti dirimu yang penampakannya. Maka berhentilah kamu mengatakan itu dirimu setelah kamu melihat batin Allah duduk di dalam diri ihsanmu. Berhenti kamu mengatakan itu aku, tapi katakanlah itu dia. Sampailah pada saatnya lapisan alif lam lam ha kedua bersifat hambanya Allah, melihat Allah itu hamdalah hamba. Itulah nanti sesuatu yang berdiri itu akan lihat, akan bisa kamu dapati di dalam zat yang kamu lihat, yaitu batin yang terlihat. Karena dirimu adalah ihsan, yaitu kosong. Ihsan adalah diri, sebuah diri sifat. Diri sifat adalah diri kosong. Setelah kamu dapatkan diri kosong, maka kamu akan melihat wujud Tuhan, mawujud Tuhan, baru kamu mendapatkan hakiki Tuhan yang berdiri. Sehingga ihsan menentukan, mensahadatkan sifat-sifat nur wal nurin yang ada di dalam diri zat
Zat kunah yang pertama dijadikan adalah wujud yang kau lihat di dalam diri ihsan itu. Ia adalah maujudmu sendiri. Itu adalah maujudnya ilahiyah asma Allah. Di dalam diri itu akan kamu dapati sesuatu yang berdiri, karena pencarian diri kamu telah berakhir pada zat yang kamu dapati di dalam diri ihsan. Nanti akan menyusul tajalinya. Bagaimana kamu bisa menyaksikan? Tidak ada sebuah kodrat pun yang bisa mengatakan Allah ada dalam diriku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kecuali diri ihsan. Karena ihsan ada dalam kalam alif lam lam ha, yaitu wujud kehambaan Allah pada dirinya. Diri hambanya Allah yang mewujud di dalam alif lam lam ha. Di dalam dirimu, diri yang halus hampa ini, itulah kodrat diri ihsan tadi. Maka disitulah kamu akan menatap sesuatu yang akan muncul, yaitu batin Allah. Siapa batin Allah? Itulah kamu. Dan di dalam batin, wujud Allah dalam batin, nanti kamu akan tahu setelah pencarianmu dengan hati nuranimu. Tapi pencarian ini artinya kamu sudah mencapai ke lapisan zatnya Allah, dan kamu telah mendapatkan dia dengan diri sifat. Maka diri sifat melihat kodrat diri zat, yang mana di dalam zat ada rahasia. Diri rahasia, sesuatu yang berdiri. Maka kamu harus mengenal zat Allah yang pertama, kunah, kunah. Itulah kamu, zat yang pertama jadi. Dan melalui diri ihsanlah. Jadi siapa yang kamu peluk dalam sholat, ternyata kamu telah bertemu, melihat bagaimana wujud zat Allah itu. Makanya Allah itu aku, akbar, dan nyatalah aku. Insyaallah kita coba di muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Silakan juru tabliknya menyampaikan amanah jamaahnya, insyaallah. Silakan Pak Utari. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu ya? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Bu ya atas tausiahnya dalam tema mendapatkan diri zat Allah, yaitu melalui diri ihsan. Diri ihsan adalah diri sifat diri yang kosong, yang ada di dalam rahasia alif lam lam ha. Insyaallah silakan jamaah yang ingin bertanya, yang akan dipertanyakan, silakan mengangkat tangannya. Insyaallah ini ada Pak Bang. Silakan Pak Bang untuk bertanya kepada Buya. Waktu tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu Buya ya. Insyaallah, amin. Buya mohon penjelasan kembali tentang diri ihsan, ada diri rahasia dan diri sifat Buya. Terima kasih. Iya. Diri ihsan itu disebut dengan diri rahasia. Ya, diri sir bagi Allah. Kan ada 3 diri. Diri zat bernama
Diri sir bernama ih, diri batin bernama ya. Jadi diri yang dikaji malam ini adalah diri rahasia yang merahasiakan Allah dalam diri. Itulah diri ihsan. Sebagaimana kodratnya yang saya sampaikan tadi, adalah diri ihsan itu adalah diri kosong, tapi ada. Dia adalah kehambaan Allah. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu asal usulnya, tapi ternyata diri itu adalah sifat bagi Allah. Diri sifat. Ihsan itu adalah diri sifatnya Allah, tempat Allah bersemayam. Jadi apabila kamu sudah mendapatkan diri ihsan kosong tadi, dengan sesuatu yang kamu kehendaki kepadanya, maka dia akan muncul, dan wujudnya ini adalah wujud zat yang serupa seperti kamu, dan zat ini adalah batin yang terlihat. Tinggal selangkah lagi kamu akan mendapatkan sesuatu yang berdiri di dalam zat tersebut. Tapi tidak ada diri lain yang mampu memperlihatkan Allah kecuali ihsan bisa menembus zatnya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Paham? Insyaallah. Nah itu. Baik. Silakan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Alhamdulillah tambah luas tentang penjabaran diri ihsan atau diri rahasia. Silakan Pak Imam Asep yang sudah mengangkat tangannya, silakan waktu dapat dipersilakan, dan mohon maaf kepada Pak Lalu, tolong audionya ditutup ya Pak ya, audionya ditutup dulu. Silakan Pak Imam Asep, waktu dapat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu sehat, Buya. Insyaallah, insyaallah. Ini tentang yang terakhir itu tentang ihsan pada kalimah Allahu Akbar. Pada kaji yang dulu itu Buya, Allahu Akbar itu aku Allah, Allahu aku Allah, Akbar itu aku umatmu. Jadi dalam satu gerakan kita ada satu kodrat, dua jiwa, kodrat Tuhan dan kodrat umat, Bu ya. Itu kaitannya ada ke situ nggak, Bu ya, kaji malam ini? Iya, betul. Ada ke situ. Iya. Terus tadi juga Buya mengatakan tentang ihsan itu kan diri sifat, Buya ya. Diri sifat diri wujud Allah yang bisa menyaksikan diri yang berdiri. Itu prosesnya gimana, Buya, pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Buya? Kalau untuk mendapatkan itu bukan mengucapkan Allahu Akbar, ya, untuk mendirikan tajalinya bukan Allahu Akbar, ya. Dia memiliki tajali khusus, ya, dia memiliki tajali khusus. Dan yang penting disadari, diri ihsan adalah diri yang meluputkan semua diri sehingga kosong. Diri ihsan adalah diri yang sangat menjadi sifat bagi Allah, bukan nur, bukan zat, dan bukan batin, tetapi adalah satu kekosongan. Bagaimana caranya kita mendapatkan diri kosong? Terutama kita harus mengakui dulu bahwa asalnya diri yang terdekat kepada Allah, yang menyimpan wujud yang sesuatu yang berdiri itu adalah diri ihsan. Diri ihsan adalah diri yang seumpama kamu lihat seperti ini, tetapi kosong pada wujudnya sendiri,
dan batinnya akan terlihat melalui diri ihsan tadi. Bagaimana memunculkan zatnya Allah, batin yang terlihat. Kenapa? Ihsan itu adalah bi'alaihim, sementara yang dicari adalah ta'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, itulah diri sifat yang halus, di balik yang halus, seperti kita melihat sesuatu. Seandainya kita melihat benda ini, dia ada di antara benda ini, itulah halusnya. Bisakah kita memunculkan diri itu? Di dalam kekosongan diri ihsan tadi, maka kita akan melihat suatu wujud. Itulah zatnya Allah, batin yang terlihat, bukan dirimu, meskipun itu mirip dengan kamu. Sudah adakah iman kita di situ? Ini yang akan kita praktekkan nanti. Paham? Insya Allah Buya. Buya. Nah, begitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agustin sama Pak Hamidi, tolong audionya ditutup dulu ya kalau belum bertanya. Insya Allah ini ada 3, tapi yang duluan ini Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin, waktu dapat dipersilakan. Terima kasih. Izin bertanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri ihsan adalah diri sifat menatap pada yang kosong. Berarti yang kosong itu bisa pengertian saya itu ayan kerja itu Kak Buya. Diri kosong, ayan kerajiah penampakan, bukan kosong namanya. Kalau kosong itu tidak ada maujud apapun di situ, kecuali akan muncul sebuah wujud. Makanya kita harus mendirikan sifat ihsan tadi, karena dia adalah kehambaan Allah yang paling terdekat, dan dia penjelmaan keumatan dirinya Allah. Makanya dituntut oleh sholat ihram harus yang berdiri. Kalau tidak ada berdiri kosong, bagaimana kamu bisa melihat Tuhan? Karena Tuhan adalah dalam kekosongan dirimu. Mana dirimu yang kosong? Inilah batin, inilah sir. Paham? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak Imam Ridho dilanjut ke Pak Hartoyo dulu ya, yang duluan. Silakan Pak Hartoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada juru tabligh. Mohon Buya, penjelasannya. Jadi apakah diri ihsan itu bisa kita samakan diri robbani Buya, seperti yang Tidak. Justru diri ihsan itu yang mensahadatkan batin kepada Allah, mensahadatkan zat kepada Allah, mensahadatkan nur kepada Allah. Ya. Ya. Jadi belum boleh dikatakan dia itu Rabbani. Kenapa? Karena dia adalah golongan diri sifat. Nanti bersifatnya aku pada diriku, bersifatnya aku pada sifatku, maka inilah yang masuk kodrat 7 manawiyah itu, yang berdiri
dipasangkan dalam diri ihsan itu. Nah, itulah kehambaannya, diri yang paling tertinggi derajatnya dari seluruh diri, karena dia ada dalam asma Allah. Kalau memang asma Allah itu ada husnanya adalah ihsan. Dari ihsan itulah baru kita bisa mendapatkan Tuhan. Paham? Nah, insyaallah ya. Baik. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Hartoy atas pertanyaan. Insyaallah dilanjut ke Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terobati di dunia. Insyaallah, amin. Kami berdoakan ya selalu sehat dan rahmat oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Ya, sangat menarik kajian ini. Telah kita memahami zat dan sifat yang berarah kepada ihsan atau rahasia. Sebelum ini kami mungkin perlu sekali pemahaman tentang bahwasannya saja bagaimana kami mendirikan atau membangun ihsan ini biar bisa kepada sasaran. Mohon penjelasan wawasan saja. Ya. Setelah kita menempuh pelajaran tajalinya, maka kita baru bisa mendapatkan. Sekarang dihadapkan kepada iman tauhid. Apakah iman tauhid kita bisa menerima? Setelah iman tauhid kita bisa menerima, maka kita akan mendapatkan tajalinya. Bahwasanya selama ini dikiatkan dalam hakikat wujud Allah dalam batin, tapi kita hanya tidak paham batin yang mana. Nah, sekarang sudah terjawab. Dari diri ihsan kita akan melihat sebuah sosok diri batin, zatnya Allah, yang ahyan kerajiannya sama seperti kita. Tapi berhentilah kita di situ untuk mengakukan perampasan haknya Allah, karena kita telah menembus makomnya. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan tajalinya nanti. Tapi sekarang secara ma'rifah kita sudah mulai memahami wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Allah dalam itu tidak bisa. Hanya kalam, tapi kita tidak akan berilmu kepada kalam, tapi berilmu kepada kodratnya. Sekarang kita sudah bisa melihat bahwasanya dari diri ihsan itu tiba-tiba muncul sebuah kodrat bernama zat kunahnya Allah, yaitu batin yang terlihat. Lah jangan nanti dibilang oh kok mirip saya. Nah itu tidak boleh kalamnya, ya. Nah gitu, ya. Seperti itu nanti insyaallah. Paham? Ya, jadi sudah ada pencerahan bagaimana prosesnya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dalam kita bertajali selama ini, dalam memahami sesuatu yang berdiri tunggal, tetapi ihsan adalah lembaga tempat sesuatu yang berdiri. Maka ihsan ini bukan kodrat keumatan, tapi kehambaan dirinya Allah. Paham Imam?
Insyaallah ya. Lanjut. Insyaallah, syukran Buya atas pemaparannya dan terima kasih kepada Imam Ridho atas pertanyaannya. Insyaallah lanjut ke Pak Suwardi. Silakan Pak Suwardi, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, Bapak Juru Tablik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Buya. Insyaallah. Insyaallah. Terkait dengan pembahasan malam ini dengan diri ihsan, saya ingin menanyakan batasannya Buya. Apakah batasan diri ihsan ini dibatasi kepada liputan diri atau liputan ke seluruh alam? Terima kasih Buya. Diri ihsan adalah diri kehambaannya Allah yang tidak bersekutu dengan nur zat dan batin. Jadi tidak boleh. Dia adalah sebuah diri umul hayat. Dia adalah ma'ul hayat. Segala hidup berasal dari dirinya. Makanya dia ada dalam lapisan kalimat alif lam lam ha. Karena di dalam itulah mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri. Nah itu dari ihsan melihat zat Allah batin yang terlihat. Maka nanti di dalamnya bertemulah sesuatu yang berdiri. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Nah nanti bagaimana tajalinya nanti akan diberikan pada jadwal tertentu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi atas pertanyaannya. Insyaallah dilanjut kepada Pak Apip. Silakan Pak Apip, waktu Bapak dipersilakan. Pak Apip. Insyaallah ini lanjut ke Pak Lalu aja. Pak Lalu Muhyiddin, silakan Pak Lalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, di sanalah kita melihat di dalam kosong itu seolah-olah kita melihat diri kita sendiri. Apakah bisa kita mengucapkan aku atau dia? Mana yang kita pakai di sana Buya? Dikala posisi bi alaihim itu ada pada diri ihsan. Ya. Nah, yang akan terlihat itu adalah kodrat ta'alaihim. Ya. Kalau bi alaihim itu adanya di ihsan. Ya. Dan ta'alaihim adanya di zat yang terlihat nanti. Ya, itu aftarnya. Ya, jembatan menuju aftarnya. Insyaallah, insyaallah. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Pak Suwardi, Pak Imam Ridho, tolong kalau tangannya turunkan dulu. Insyaallah dilanjut ke Pak Imam Kuswari. Silakan Pak Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan tausiah Buya ini saya kok gemetar karena apa yang selama ini barangkali itu salah satu yang kita harapkan. Buya, dengan adanya diri ihsan tadi yang insya Allah mirip dengan diri kita, zat kunah, apakah itu yang dikatakan Muhammad Rasulullah Buya?
Diri ihsan tidak berupa. Yang berupa adalah yang muncul zat Allah yang berupa rupa Adam berkodrat seperti Muhammad. Itu adalah zat daripada sesuatu yang berdiri. Kalau yang diri ihsan adalah kosong, seperti itu kodratnya. Dengan dia berikan nur Muhammad, maka semua alam menyeru kepadanya. Makanya ada Rabbil Alamin dan Rahmatan fil Alamin. Nanti dia akan mensyahadat atau mentauhidkan nur zat dan batin kepada Allah. Maka bertiga-tiga akan menjawab bahwasanya dia telah memohon ampun kepada Allah. Ihsan adalah jelmaan, yaitu diri kehambaannya Allah. Kalau ihsan ditanya, kamu siapa? Hambanya Allah, hamba Allah. Tapi kalau Allah ditanya, sama hamba Allah, tetapi satu umat, satu Tuhan. Hanya ihsanlah alam Tuhan, sementara ihsan memiliki alam bernama insan. Insan adalah alam insan, alam dunianya Allah, hayat. Tetapi ihsan adalah alam wujudnya Allah, alam wujudnya Allah. Itu dinamakan ihsan. Begitu, Mam. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Barakallah. Insyaallah. Insyaallah, terima kasih Pak Imam Koswari atas pertanyaannya. Insyaallah dilanjut kepada Pak Muhammad Nasir. Silakan Pak Muhammad. Pak Ramdan nantinya setelah Pak Nasir ya. Silakan Pak Muhammad Nasir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya, saya baru masuk grup. Saya hanya mengucapkan terima kasih Buya. Sudah 20 tahun saya memimpikan ini Buya. Insya Allah. Yang lalu Buya saya bermunajat untuk mendapatkan guru Buya. Insya Allah. Ya. Hanya itu Buya, belum bisa saya bertanya karena saya baru masuk grup Buya. Insya Allah. Saya baru. Baik. Terima kasih Buya telah Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sami'na wa ta'na, karena tidak ada kata istilah kata terlambat di jalan Allah. Ya. Cepat bukan artinya berhasil, terlambat bukan artinya ketinggalan. Ya. Nah gitu. Penting sami'na wa ta'na hakul yakin. Ya. Insyaallah. Baik. Lanjut kepada yang lain. Insyaallah dilanjut ke Pak Ramadan. Silakan Pak Ramadan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya bertanya soal tadi, kekosongan adalah kodrat diri insan. Bagaimana maksudnya itu Buya? Minta dijelaskan kembali. Kalau seandainya pohon tidak ada, gunung tidak ada, semua tidak ada, itu namanya apa? Berarti itu kosong. Nah begitulah, di depanmu ini tidak ada apa-apa. Seperti itulah kodrat ihsan itu. Dirimu yang sebenarnya, diri kehambaan Allah, diri jelmaan Allah, diri umulnya segala diri. Inilah sukunnya Allah, itulah qalbinya Allah.
Diri itulah qalbi. Dari dalam diri itulah munculnya semua yang kita lakukan dalam solat. Suara munculnya dari situ, wujud muncul dari situ, semua muncul dari ihsan. Ihsan itu adalah alam baitullah, alam batinnya Allah. Insan adalah alam dunianya ihsan. Bukan insan. Insan adalah sifat nyata bagi Allah dalam dunia. Masa insan, masa ihsan, masa dikatakan rahim, masa misal. Tetapi ihsan adalah kodrat sifat yang halus seperti apa yang ada di depanmu, man. Paham? Itulah kodrat diri yang terkuat. Nah, setelah dia berikan tauhid oleh ihsan kepada nur zat dan batin, barulah ada kodrat. Nanti ihsan sendiri yang akan membagi, yang mana nur menjadi hayat, yang mana rohani zat menjadi rohani, yang mana nyawa batin menjadi nyawa. Semua akan disatukan oleh ihsan sebagai diri menguasai. Tapi ihsan adalah diri sifat yang tidak digolongkan kepada nur zat dan batin. Paham? Insya Allah Buya, baik Buya, terima kasih. Nah, baik, insya Allah. Baik para jemaah sekalian, saya akan kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.